saya Netanya Gloria. Tahukah teman-teman bahwa cahaya merupakan salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik? Nah, gelombang elektromagnetik itu apa sih? Yuk kita simak! Halo, perkenalkan nama saya Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakteristik seperti panjang gelombang, kecepatan, frekuensi, dan amplitudo. Nah, sekarang kita sudah tahu pengertian dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Halo, perkenalkan nama saya Firly Amelia Ika. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan mengenai penjelasan gelombang elektromagnetik oleh Kak Fatma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Apa saja sifat-sifatnya? Ayo kita simak. Yang pertama yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan. Hal ini dikarenakan adanya percepatan muatan listrik sehingga medan listrik dan medan magnet dapat terjadi secara bersamaan. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Hal ini yang menyebabkan mereka termasuk dalam gelombang transversal. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perambatan. Hal inilah yang menyebabkan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang keempat, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa memiliki tetapan umum 300.000 km per sekon. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuspiana. Perkenalkan nama saya Santi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai macam-macam dari gelombang elektromagnetik, pemanfaatannya serta dampaknya. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi yang paling rendah, frekuensi yang paling tinggi. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang memiliki frekuensi yang paling rendah, yaitu berkisar antara 1 Hz sampai dengan 1 GHz. Gelombang radio dimanfaatkan untuk komunikasi radio dan untuk komunikasi satelit. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang memiliki frekuensi di atas 3 GHz. Apabila sebuah benda menyerap gelombang mikro, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk pemanas microwave, untuk radar, serta dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman suatu lautan. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat, tapi dapat dideteksi di atas spektrum cahaya merah. Biasanya digunakan untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Sinar inframerah dimanfaatkan untuk terapi fisik seperti menyembuhkan penyakit cacar. Yang selanjutnya untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Selanjutnya untuk fotografi diagnosa penyakit serta remote control. Yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Salah satu pengaplikasiannya yaitu sinar laser dalam serat optik bidang telekomunikasi. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar UV adalah radiasi elektromagnetik terhadap panjang gelombang yang lebih pendek pada cahaya tampak tetapi lebih panjang pada sinar X. Sinar ultraviolet berguna membantu fotosintesis
serta mengubah provitamin D dalam tubuh menjadi vitamin D. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang cenderung pendek, tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Sinar X dimanfaatkan untuk memeriksa keretakan pada tulang dan memeriksa barang di bandara atau di pelabuhan. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik yang ditransmisikan dalam sebuah gelombang dengan frekuensi yang berbeda. Rentang panjang yang luas tersebut kemudian diartikan sebagai spektrum elektromagnetik. Sinar gamma juga memiliki frekuensi yang paling tinggi dan daya tembus yang paling besar. Sinar gamma dimanfaatkan untuk terapi kanker, serta sterilisasi peralatan rumah sakit dan juga sterilisasi bahan makanan. Selain memiliki manfaat, gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah sinar ultraviolet B. Sinar ultraviolet B yang memapar kulit manusia secara terus-menerus dapat mengakibatkan kanker kulit. Yang kedua adalah radiasi handphone. Radiasi handphone dapat merusak sistem kerja otak. Yang ketiga dapat menyebabkan penuaan. Hal ini karena flek hitam yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Yang keempat adalah sinar X. Sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel apabila terpapar terlalu lama. Yang kelima adalah sinar gamma. Sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel somatik dalam tubuh. Yang keenam adalah gelombang mikro. Gelombang mikro dapat menimbulkan stres pada kimia sistem saraf otak. Tahukah teman-teman, setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah radiasi ion. Radiasi ion adalah radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Termasuk dalam radiasi ion adalah sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar gamma. Yang kedua adalah radiasi non-ion. Radiasi non-ion adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik berfrekuensi rendah. Yang termasuk dalam radiasi non-ion adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar infrared, dan cahaya tampak. Halo semuanya, perkenalkan saya Wanda Bella De Maharani. Tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian, sifat, kemudian macam dari gelombang elektromagnetik. Lalu dari mana sih sumber gelombang elektromagnetik itu? Disimak ya. Sumber gelombang elektromagnetik yang pertama adalah osilasi listrik. Osilasi listrik biasanya terjadi pada perangkat radio dan televisi. Sinyal pada perangkat radio dan TV merupakan gelombang elektromagnetik. Untuk membentuk sinyal yang nantinya akan ditransmisikan, maka diperlukan pembangkit sinyal melalui proses osilasi elektromagnetik dengan menggunakan alat yang disebut osilator. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari menghasilkan sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan sinar infrared. Yang ketiga adalah lampu merkuri. Lampu merkuri menghasilkan sinar ultraviolet. Keempat adalah penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam. Ini akan menghasilkan sinar X. Yang kelima atau yang terakhir adalah ketidakstabilan inti atom. Ini akan menghasilkan sinar gamma. Sekian penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Dadah!